Halo anak-anakku, apa kabar? Saya harap semuanya sehat-sehat ya. Hari ini tema pembelajaran kita adalah mencintai alam sebagai bagian hidup manusia. Sebelum mulai pembelajaran, saya ingatkan kita untuk selalu menjaga kesehatan kita ya. Ikuti protokol kesehatan. Anak-anakku, kita akan awali pembelajaran kita dengan doa. Kita siapkan hati, kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, Engkaulah Allah yang mencipta kehidupan. Kami bersyukur kepadamu atas anugerah alam yang indah ini. Pada hari ini kami ingin memulai kegiatan belajar kami. Terangilah akal budi dan pikiran kami agar kami mampu untuk mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami mengetahui serta memahami kehendak-Mu melalui kegiatan pembelajaran kami hari ini. Engkau kami puji ya Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita sudah mengawali kegiatan kita dengan doa. Di awal pembelajaran ini kita lihat judul pembelajaran kita ya. Ada 3 kata penting ya, mencintai, alam, dan hidup manusia. Nah, anak-anakku, mencintai itu adalah sebuah kata kerja. Nah, kerja hanya bisa dilakukan oleh yang hidup. Nah, di sini manusialah yang berpegang atau yang memegang peran penting ya, karena manusia itu memiliki akal budi, memiliki hati nurani dan kehendak bebas. Itu yang membedakan manusia dengan makhluk Tuhan yang lain. Ya, jadi dan manusialah yang layak untuk mencintai alam semesta ya, karena dilengkapi dengan akal budi, hati nurani dan kehendak bebas ya. Karena memang manusia sangat bergantung dengan alam. Tanpa alam semesta, manusia pasti akan mati. Nah, anak-anak, Tuhan menciptakan bumi dan isinya ya, alam semesta ini dari hari pertama sampai kelima. Pada akhirnya diperuntukkan bagi siapa? Bagi hidup manusia. Nah, pada hari ke-6 Allah menempatkan manusia dalam bumi alam ciptaannya. Nah, manusia dapat hidup karena memang Allah telah mempersiapkan alam dengan baik sehingga tempat hidup sebagai tempat hidup bagi manusia. Jadi manusia membutuhkan alam dan alam juga membutuhkan manusia untuk pelestarian hidupnya. Nah, anak-anakku, mengapa kita harus mencintai alam? Nah, manusia ya, tumbuhan dan hewan dibutuhkan bukan hanya untuk bagi manusia ya, tumbuhan dan hewan dibutuhkan bukan hanya untuk bahan makanan saja, melainkan untuk hal-hal yang lain. Apa saja itu? Misalnya ya, tumbuhan ya tidak hanya untuk menyediakan makanan ya, tapi untuk proses pernapasan ya. Ada namanya istilahnya fotosintesis ya, menghasilkan oksigen. Atau mungkin kayu-kayunya dapat kita gunakan untuk membuat tempat tinggal ya, atau karya seni ya, dan masih banyak yang lain. Kemudian hewan ya, yang kita pelihara dapat menjadi partner kita ya, menjaga rumah kita ya. Kemudian dapat menjadi pembantu petani misalnya ya, untuk mengolah tanah ya, untuk membajak sawah ya. Kemudian bahkan menjadi sumber protein ya bagi kehidupan kita ya, kalau misalkan itu kita kita jadikan misalkan ayam goreng atau masakan-masakan yang daging-dagingan itu ya. Jadi itu merupakan sumber protein hewani bagi kita. Nah, anak-anakku, maka kita wajib menjaga dan melestarikan lingkungan agar agar kesejahteraan hidup kita terjaga. Nah, anak-anakku, kita melihat ya perlakuan buruk terhadap alam. Ini saya punya gambar. Lihat, ini gambar yang namanya global warming atau pemanasan global yang dikeluarkan oleh NASA. Yang merah, yang kuning-kuning itu adalah gambaran panasnya bumi ya. Jadi mulai tahun 1800 sampai 2019. Nah, lihat, sekarang 2019 sudah merah semua.
panas, ya. Sementara gambar kedua ini adalah gambar yang menunjukkan bagaimana efek dari perubahan cuaca atau global warming itu, ya. Nanti kita akan lihat mulai dari perubahan iklim, ya, terus kemudian cuaca, kemudian kesehatan kita, ya, sampai berpengaruh nanti kepada misalnya kita lihat, ya, jadi perubahan laut, ya, es yang mencair, ya, jadi nanti menjadi permukaan air laut menjadi pasang. Kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi adalah banjir, ya, di mana-mana, ya. Kemudian cuaca menjadi berubah, jadi tidak seperti dulu lagi, ya, terjadi badai, banjir, ya, kemudian kekeringan bahkan. Nah, ini sampai berdampak pada yang namanya kepunahan satwa, ya, atau tanaman atau tumbuhan, sehingga mengurangi populasi, ya. Mungkin kalau sampai berlanjut maka akan menyerang manusia. Nah, kesehatan manusia juga terganggu, ya, sampai kepada paru-paru. Nah, anak-anakku, kenapa sih bisa alam kita kok bisa rusak? Nah, ini karena keegoisan dan keserakahan manusia. Bahkan manusia berperilaku yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan alam dan bahkan kehancuran alam lingkungan. Nah, ini yang tidak boleh terjadi untuk selanjutnya. Ini yang memang yang sudah terjadi saat ini. Tapi kita jangan sampai terlibat dalam memperburuk, ya, keadaan. Nah, anak-anakku, contoh tindakan manusia yang merusak alam. Ini yang mungkin bisa kita lihat, ya. Yang pertama, penebangan hutan untuk industri perkayuan. Nah, penebangan pohon-pohon untuk perluasan lahan industri atau pemukiman secara tidak bertanggung jawab. Artinya apa? Tidak ada yang namanya penanaman atau relokasi hutan misalnya, ya. Hal ini menyebabkan hutan menjadi gundul dan bukit menjadi tandus. Nah, pada akhirnya menyebabkan banjir, tanah longsor, dan kekeringan atau kemarau. Nah, ketidakpedulian terhadap lingkungan yang ditunjukkan dengan tindakan membuang sampah sembarangan, ya, dan yang menyebabkan bau busuk di mana-mana serta menyebabkan saluran air atau got dan sungai menjadi tersumbat yang akhirnya menyebabkan bencana banjir. Nah, tindakan yang lain misalnya tindakan pencemaran lingkungan sungai, ya, dengan membuang limbah berbahaya ke dalam sungai. Nah, hal ini dapat menyebabkan tercemarnya air sungai sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi, ya, untuk keperluan rumah tangga misalkan, bahkan bisa membahayakan kesehatan kita. Nah, kemudian pemakaian obat-obatan untuk membasmi hama tanaman dan asap pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor yang sedikit demi sedikit dapat meracuni kita dan seluruh alam lingkungan kita. Nah, inilah contoh-contoh tindakan manusia yang tidak disadari ini dapat merusak alam. Jangan sampai, ya, kita terlibat dalam perusakan alam ini. Nah, anak-anakku, bagaimana pengikut Kristus harus mencintai dan menjaga kelestarian alam? Nah, bagi pengikut Kristus, kita patut bersyukur, ya, menyaksikan keindahan, keharmonisan, keselarasan, serta betapa sempurna dan takjubnya alam raya. Ya, ungkapan syukur kita kepada Allah dapat kita wujud nyatakan dengan menjaga, mencintai, dan melestarikan alam ini. Nah, usaha-usaha yang dapat kita lakukan untuk melestarikan alam apa saja, ya? Nah, yang pertama jelas dengan menerapkan praktik hidup sehat, ya, mulai dari sebanyak mungkin memanfaatkan transportasi umum, jadi untuk mengurangi emisi, ya, atau gas buang dari kendaraan, ya, hemat listrik sehingga hidup sederhana, ya, tidak konsumtif. Kalau listrik nggak dipakai, ya dipadamkan, ya. Kemudian semua kegiatan tersebut dapat membantu mengurangi energi yang digunakan dan pada akhirnya dapat mengurangi polusi udara dan dampak rumah kaca. Nah, mengurangi penggunaan mobil dengan naik sepeda, jalan kaki, atau dengan bus atau
kendaraan umum ya. Tapi kalau dalam masa pandemi seperti ini ya belum boleh ya, kita baiknya kalau ada yang sudah tatap muka, kita harus menggunakan kendaraan sendiri ya, atau menjaga jarak lah paling tidak. Nah, kemudian composting ya merupakan cara untuk membuang sampah dapur ya menjadikan pupuk ya. Hal itu sehat untuk tanah dan sedikit sampah yang akan masuk ke lokasi penimbunan. Jadi sampah-sampah rumah tangga, misalkan sisa-sisa sayur-sayuran itu dibuat kompos ya, namanya composting ya. Nanti bisa digunakan untuk juga tanam-tanaman di rumah kita. Nah, itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah mematikan keran air bila sedang menyikat gigi atau sudah tidak dipakai ya. Kalau sikat gigi biasanya pertama buka keran air tuh, kemudian kumur-kumur, nah kemudian kita sikat gigi. Nah, harusnya kita kumur-kumur terus kerannya dimatikan dulu ya. Kemudian ketika kita sikat gigi terus kita kumur-kumur lagi, baru kerannya kita buka lagi. Nah, itu contoh sederhana yang bisa kita lakukan. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, tempat seharusnya ya, bukan di sungai ataupun tempat-tempat yang dapat menyebabkan banjir dan sebagainya. Nah, ini tindakan-tindakan atau sebagai pengikut Kristus wujud melestarikan alam. Nah, anak-anakku, belajar dari kitab suci ya. Nanti kita akan baca, saya bacakan ya, dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki, perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Nah, anak-anakku, itulah kutipan dari kitab suci yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Apa yang kita bisa petik dari kutipan kitab suci? Nah, dalam kitab suci ya, kitab Kejadian ayat 1, bab 1 ayat 1 sampai 31 ya. Di situ dikisahkan bagaimana Allah menciptakan alam ini ya dengan begitu indahnya. Semua yang diciptakan Tuhan begitu baik adanya. Namun karena keserakahan Adam dan Hawa sehingga menjadikan alam ini menjadi rusak. Dalam kitab Kejadian juga ya, yang kalian bisa baca ya, kitab Kejadian bab 3 ayat 17 sampai 19 dikatakan bahwa sejak meninggalkan Taman Firdaus dengan segala kebutuhan hidupnya yang serba ada, manusia Adam dan Hawa terpaksa harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan ya, dalam kitab Kejadian yang barusan kita baca tadi ya, manusia dipanggil oleh Allah untuk senantiasa memperhatikan alam lingkungannya. Allah memberikan kekuasaan kepada manusia untuk menguasai alam dengan mengolah, mempergunakan dan melestarikan alam ciptaan. Nah, anak-anakku, sebagai bahan refleksi di akhir pembelajaran kita ya, setelah kalian menyimak pembelajaran dari awal sampai akhir ya, silakan tanyakan kepada diri kita, sudahkah saya bersyukur kepada Tuhan atas alam yang telah diciptakannya bagi kita? Sudahkah sadarkah bahwa saat ini kondisi alam kita sudah memprihatinkan? Nah, ini yang terjadi. Silakan tanyakan dalam dirimu masing-masing. Ya, kita sudah
di akhir pembelajaran kita. Ya, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Kita akan akhiri pertemuan kita dengan doa. Kita siapkan hati, kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih dan Maha Baik, kembali kami mengaturkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu dalam kegiatan belajar kami hari ini. Terima kasih Tuhan atas bimbingan-Mu hari ini sehingga kami semakin menyadari akan tugas kami untuk selalu mengusahakan persahabatan bersama alam. Bantulah kami, ya Tuhan, agar mampu mewujudkan semuanya itu dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku, silakan nanti kalau ingin membaca untuk yang teksnya, silakan nanti buka buku yang kalian sudah download di buku elektronik halaman 75-90 ya, atau nanti silakan klik ya di kolom deskripsi ya, link yang nanti juga akan ada materi tentang mencintai alam sebagai bagian hidup ya. Oke. Yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe juga ya, supaya nanti tidak tertinggal materi-materi kita berikutnya. Oke. Untuk evaluasi ya, untuk penilaian kita, silakan jawab pertanyaan ini. Sikap apa yang harus kita miliki atas keutuhan alam ciptaan Tuhan ini? Kemudian jelaskan makna alam bagi hidup manusia. Kemudian mengapa alam kita saat ini banyak yang menjadi rusak. Kemudian perilaku apa saja yang dapat merusak alam. Kemudian akibat apa saja yang dapat dialami jika alam kita rusak. Ya. Kemudian yang keenam, bagaimana pandangan gereja terkait dengan makna alam bagi hidup manusia. Dan yang terakhir, usaha apa saja yang dapat kalian lakukan untuk melestarikan alam lingkungan. Oke, silakan nanti dijawab, nanti silakan hasilnya bisa difoto, kemudian dikirimkan di WhatsApp atau di Google Form atau di Google Classroom. Oke. Dan untuk tugas kalian, untuk nilai keterampilan kalian, silahkan nanti lakukan kegiatan penanaman pohon di rumahmu. Ya, bisa tanaman bunga atau tanaman buah misalnya, bisa ditanam di pot ya atau di halaman ya. Jadi silahkan itu dilakukan, kemudian dokumentasikan kegiatanmu itu ya dalam bentuk foto atau video. Nanti kemudian juga dikirimkan ya sebagai nilai keterampilan kalian, sebagai salah satu bentuk kita melestarikan alam. Oke. Nanti juga dikumpulkan di WhatsApp ya, atau di Google Form atau di Google Classroom ya. Anak-anakku, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di tema pembelajaran berikutnya. Oke, bye-bye, God bless you, Tuhan memberkati.